warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Bila syukur, baiklah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore kita bisa berkumpul dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan untuk semester 2C2. Karena itu, sekarang ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 kita masih bahas tentang mendidik dan peserta didik ya. Insya Allah nanti hari ini ada yang akan presentasi. Tapi sebelum kita masuk kepada presentasi, hari ini ada yang presentasi nggak? Ada Pak, kelompok 3. Kelompok 3. Apa temanya? Masih tentang pendidik, peserta didik bukan? Siapa kelompok 3 yang presentasi hari ini? Ini ada Erika, ada Erika. Tidak ada ya? Tidak ada, nanti saya tidak hadir. Lihatus Syadiah ada? Lihatus Syadiah? Saya kelompok 4, Pak. Lihatus Syadiah ada? Coba Rina tadi siapa yang akan presentasi hari ini? Kelompok 3 itu siapa saja? Kelompok 3 ada Nur Hikmah, Azizah Silviani, Dalwah Halimatus Sa'diyah, Azhar, Sohibin, Dimas Mahendra, Jahra Meladiniyah, Najiyah, Syatira, Pak. Ada 9 orang, Pak. Ada 9 orang, luar biasa. Ada yang hadir di antara yang disebut tadi? Insya Allah sudah hadir semua, Pak. Sudah hadir semua. Ya, sudah hadir semua, tapi di sini coba sebentar. Kita hadir semua ya. Sebagian kayaknya belum ada. Ada yang belum masuk deh, Pak. Ya. Sebenarnya ini hadirnya kliknya di setting otomatis ya. Ya, ini sudah ada berapa orang? 17 ya. Oke, ini sudah masuk. Sambil menunggu, kita lihat di kelas kita dulu. Di kelas kita, ini mungkin terlihat ya. Kita sudah masuk pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6, ke-5, dan ke-6. Ya, ada pertemuan ke-5, itu sudah ada materi untuk pertemuan ke-5 dan ke-6. Atau ke-6 dan ke-7 tentang pendidik, peserta didik. Nah, kemudian pertemuan ke-6 ini
saya sudah sisipkan ada 3 ya, materi yang bisa saudara klik. Yang pertama ini terkait dengan petunjuk UTS dan UAS. Ya, nanti saudara bisa buka, bisa dipelajari. Kemudian ini template-nya ya, ini template untuk mengantar ilmu pendidikan. Atau kalau seandainya kemarin sudah ada template, itu pun sama ya, silakan saja. Ini adalah linknya ya. Jika di pertemuan ke-6 ini nanti tinggal cek ada linknya, klik yang ininya nih, link. Ya, link materi, di sini ada linknya, klik ya. Nah, di sini sebenarnya sama dengan yang kemarin sudah diberikan link ya untuk pengiriman tugas ya, apa itu presentasi yang menjadi tugas individu ya, walaupun mungkin presentasi berkelompok, kemudian UTS dan juga UAS, nanti tinggal kirimkan file di sini ya. Bagaimana UTS dan UAS-nya itu nanti ada di file yang disertakan di sesi ketiga, maaf, sesi ke-6 ini filenya ya. Ya, ini istilahnya ada perbaikan. Tapi kalaupun berpedoman kepada kemarin ya yang sudah di-upload ya terkait dengan tugas UTS, ya silakan saja. Ya selebihnya nanti saudara bisa pelajari di video yang saya sertakan untuk tugas UTS UAS yang sifatnya ya, oke. Ini sudah alhamdulillah sudah ada 22 ya yang masuk. Yang mau presentasi silakan. Tadi ada siapa nama kelompok 3, silakan. Coba Rina dipanggil kelompok-kelompok yang hari ini presentasi. Halo, Rina, ada Rina? Baik Pak, sebentar Pak. Ya, nanti coba dipanggil yang hari ini akan presentasi. Ya, masih lama. Rina masih lama. Coba Erika di mana Erika? Erika Amalia. Erika, ada Erika? Iya Pak. Erika sudah presentasi belum? Belum Pak, saya kelompok 4. Kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 3 ya. Ini ada Lailatul Sya'diyah. Kelompok berapa Lailatul Sya'diyah? Tidak ada ya, Lailatul Sya'diyah tidak Kelompok ada. terakhir Pak. Hah? Saya kelompok terakhir setelah UAS. Oke. Iya. Raufur Rahim. Ada Raufur Rahim? Ahmad Maulana, ada Ahmad Maulana? Ya, ini kalau memang tidak ada, bilang tidak ada ya yang presentasi, sehingga nanti kita akan mengefektifkan waktu. Kalau mau ada presentasi silahkan. Coba ada Andri Anwarullah. Andri Anwarullah. Tidak ada ya.
Andri Anwaro tidak ada. Sahibin ada Sahibin. Ada, Pak. Kamu kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Ya, silakan. Hari ini kan presentasi kelompok 3. Ini, Pak, pada belum ini apa namanya? Belum pada masuk, belum bisa masuk ini katanya. Belum bisa masuk. Ini sudah ada yang presentasi atas nama siapa ini? Oke, baik, Pak. Sahibin ya? Ya, betul. Ya, silakan dilanjut biar kita segerakan aja. Ya, jangan lupa nanti Sahibin kirim ya soalnya apa naskahnya itu di link yang sudah disiapkan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabi dawis sidqi wal wafa. Yang saya hormati dosen pengampu, Dr. Bapak Edi MPDI, dan para mahasiswa semuanya yang saya banggakan. Saya langsung saja, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Soebin di sini selaku moderator, dan pemateri ada Zahra, Azhar, dan Naziah. Untuk sesi tanya jawab untuk Kadalwa, Dimas, Azizah. Untuk notulennya Rina, dan untuk kesimpulan ada Nur Hikmah. Baik, di sini kita akan membahas pendidik, peserta didik, dan kurikulum pendidikan Islam. Langsung ke bab pertama, pendahuluan latar belakang. Apa sih pendidikan Islam? Pendidikan Islam merupakan suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang sempurna atau insal kamil, yaitu manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan moral. Pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan akhlak dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam proses pendidikan Islam, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan, yaitu pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Yang ketiga, unsur ini tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan teladan, peserta didik serta sebagai individu yang berkembang, dan kurikulum sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pendidikan Islam tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketiga komponen tersebut secara mendalam. Di sini kita akan membahas rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian dan peran pendidik dalam pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana konsep peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam dan bagaimana karakteristiknya. Terus kita juga di sini akan tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui pengertian dan peran pendidik dalam pendidikan Islam. Yang kedua, memahami konsep peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, mengetahui konsep dan karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Baik, mungkin dari saya segitu. Lanjut buat pemateri, ada Zahra, tolong disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Edi, Esos MPDI, selaku dosen pengajar, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri 1 akan membahas pendidik dalam Islam. Apa itu pendidik? Pendidik adalah pembimbing yang lebih dari sekedar pengajar. Ia mendidik jiwa, menanamkan nilai, dan menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik. Peran pendidik. 1. Peran ganda. Peran pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga memiliki beberapa peran penting lain. Apa aja peran tersebut? Yang pertama, yaitu mu'alim atau pengajar. Pendidik menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, murabbi atau pembimbing, yaitu pendidik membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara bertahap, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mu'adib atau pembina akhlak. Di sini pendidik mengajarkan atau membentuk adab, akhlak, dan kepribadian yang baik kepada peserta didik. Kedua, teladan atau uswah hasanah. Perlu kita ketahui bahwa pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti kejujuran, keikhlasan, dan kesabaran perlu ditunjukkan secara nyata. Kenapa? Karena peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat. Selanjutnya, peran, sifat, dan landasan. 1. Peran. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran pendidik yaitu mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan, membimbing dan memotivasi peserta didik, mengarahkan perkembangan spiritual dan intelektual peserta didik. Yang kedua, sifat. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik ialah antara lain ikhlas, sabar, adil, tawadu atau rendah hati, berakhlak mulia, dan konsisten dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, landasan. Landasan utama pendidik dalam Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis, keduanya menjadi sumber nilai sekaligus pedoman dalam menentukan metode dan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pendidik dalam Islam memiliki peran yang menyeluruh, yaitu sebagai pengajar, pembimbing, dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, pendidik tidak hanya bertanggung jawab dalam penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan karakter, akhlak, serta perkembangan spiritual peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan dilanjut kalau ada yang presentasi lagi. Baik, terima kasih. Buat Kak Zahra dilanjut. Buat pemateri kedua, Kak Azhar, tolong. Baik, terima kasih Kak Sahibin. Saya akan melanjutkan presentasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, menjelaskan tentang peran, sifat, dan landasan, kita memasuki dasar hukum. Penting juga untuk kita mengetahui dasar yang menjadi landasan kedudukan dan tugas pendidikan dalam ajaran Islam, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu memiliki kedudukan yang mulia, sehingga tugas pendidik merupakan amal ibadah yang bernilai tinggi. Selain di dalam Al-Quran,
disebutkan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa mengajarkan ilmu, baik ilmu Al-Quran, ilmu agama maupun ilmu lain yang bermanfaat, termasuk perbuatan yang paling utama. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Azhar. Makna ayat bagi pendidik, penghormatan terhadap ilmu mengajar merupakan amal yang diagungkan. Pendidik mendapat kedudukan mulia dan pahala atas usaha menebarkan ilmu. Ayat menguatkan motivasi untuk terus belajar, mengajar, dan memperbaiki diri. Slide selanjutnya. Peserta didik Baik, dalam pendidikan Islam. Peserta didik adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Dalam pendidikan Islam, peserta didik dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi atau fitrah yang harus dikembangkan secara optimal. Setiap peserta didik memiliki perbedaan dalam kemampuan, minat, dan latar belakang. Oleh karena itu, pendekatan dalam pendidikan harus disesuaikan dengan karakter masing-masing individu. Memiliki perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar, dan juga perlu pendekatan pedagogis yang responsif dan inklusif. Karakteristik peserta didik. Macam-macam karakteristik peserta didik itu ada yang memiliki potensial, hati dan juga jasmani, bimbingan dan arahan, terus juga ada yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ada yang memiliki perbedaan individu. Jadi memang kita sebagai pendidik itu harus betul-betul memahami peserta didik. Kita tidak boleh egois ataupun fanatik, karena sebagaimana perkataan ulama atau makalah ulama, falikulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu memiliki kelebihannya masing-masing. Maka dari itu kita sebagai pendidik yang baik harus bisa betul-betul memahami peserta didik kita. Terima kasih. baik. Terima kasih Kak Azhar atas pemaparan materinya. Dilanjut pemateri selanjutnya Kak Nazia. Tolong Kak Nazia. Baik, terima kasih Kak Sohibin. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, hak dan kewajiban peserta didik. Yang mana hak peserta didik, hak dan kewajiban peserta didik, yang pertama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang benar dan bermanfaat. Yang kedua adalah mendapatkan bimbingan dari guru. Yang ketiga adalah diperlukannya dengan adil tanpa adanya pilih kasih kepada sesama murid. Yang keempat adalah mendapatkan lingkungan belajar yang baik. Hak mendapatkan pendidikan yang layak, perlakuan yang sangat adil, bimbingan akhlak, dan kesempatan berkembang sesuai potensi. Kemudian kewajiban bagi peserta didik, yaitu yang pertama adalah menghormati guru. Setiap peserta didik wajib menghormati gurunya, tidak membantah dengan kasar dan bersikap sopan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan tidak menunda-nunda, fokus saat belajar. Yang ketiga adalah menjaga adab dan berbicara ketika bertanya duduk kepada gurunya. Yang keempat adalah mengamalkan ilmu.
ilmu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Kemudian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah rencana pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai Islam dan mengatur tujuan, materi, metode, serta evaluasi yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik menjadi pribadi yang seimbang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Laisa minna man lam yuwaggil kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'iman wa ya'rif li'alima wa ya'rif li'aminu haqqah." Yang mana artinya bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Maksud orang yang lebih tua di sini adalah termasuk juga guru-guru. Tidak menyayangi yang muda adalah misalnya gurunya lebih muda atau muridnya, dan tidak mengetahui hak-haknya para ulama. Maksud daripada makna hadis tersebut adalah peserta didik wajib menghormati gurunya. Guru juga punya hak untuk dimuliakan. Adab adalah bagian penting dalam menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i, ij'ali adab kadagik. Bagaimana kalamnya, jadikan ilmu itu seperti ij'ali adab kadagik, ya. Jadikan adab itu seperti gandum dan ilmu itu seperti garam. Kemudian komponen tujuan materi pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian integrasi menghubungkan nilai agama dengan kompetensi abad 21, literasi karakter dan keterampilan yang sosial. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Innama yub'itsu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya adalah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya daripada hadis tersebut menunjukkan pendidikan Islam ini harus menekankan kepada akhlak yang mulia. Kemudian kurikulum juga tidak boleh hanya fokus pada ilmu saja, tapi juga pada karakter, membentuknya karakter kepada setiap anak-anak didik, peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berakar pada nilai-nilai Islam yang mengatur tujuan, materi, metode, serta evaluasi. Mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar peserta didik menjadi pribadi yang seimbang. Komponen tujuan, materi pembelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian. Integrasi menghubungkan nilai agama dengan kompetensi abad 21, literasi karakter dan keterampilan sosial. Peserta didik harus mempunyai adab, semangat, dan tanggung jawab yang tinggi. Kurikulum Islam bertujuan membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Baik, terima kasih Kak Nazia untuk penyampaian pematerinya. Dilanjut buat kesimpulan untuk Nur Hikmah, tolong disampaikan kesimpulannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Pendidik, peserta didik, dan kurikulum merupakan 3 komponen utama dalam pendidikan Islam yang paling berkaitan. Pendidik berperan sebagai pembimbing dan teladan, peserta didik sebagai subjek yang berkembang, dan kurikulum sebagai pedoman dalam pembelajaran. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan secara seimbang,
agar tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nur Hikmah atas kesimpulannya. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Di sini teman-teman semuanya sudah paham atau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita membuka sesi pertanyaan kok. Tunjuk tangan aja yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang mau diskusi, silakan. Oke, Kak, siapa nih? Rosa. Rosa Bayinah. Oke, siap. Kak Rosa. Izin bertanya, kalau pendidikan Islam itu tujuannya membentuk insan kamil dan akhlak yang baik, kenapa keberhasilan siswa sekarang lebih sering diukur dari nilai akademik? Kemudian ketika muncul fenomena siswa pintar tapi krisis moral, menurut kelompok kalian yang paling perlu dievaluasi itu pendidiknya, peserta didik, ataukah kurikulumnya? Terima kasih. Baik, Kak Rosa. Boleh diulang, Boleh. Kak, pertanyaan? Boleh diulang. Kalau pendidikan Islam itu bertujuan membentuk insan kamil dan akhlak yang baik, kenapa keberhasilan siswa sekarang itu masih diukur dari nilai akademik? Kemudian ketika siswa pintar tapi krisis moral, siapakah yang perlu dievaluasi, pendidiknya, peserta didik, ataukah kurikulumnya? Baik, ya, Khair. Karina, ini apa udah ditulis belum? Belum, Kak, belum. Ya, bagus pertanyaannya. Dan teman-teman yang lain bisa menjawab ya, berdiskusi terkait dengan pertanyaan tadi. Ada yang mulai bisa menjawab dan mengawali? Bentar, Pak, ini lagi dicari dulu, Pak. Ya, langsung jawab aja, nggak usah dicari, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ya, sambil menunggu ya, pertanyaan tadi bisa diperjelas. Sekarang ini memang orientasi pendidikan itu lebih berorientasi pada nilai akademis ya, nilai akademik. Padahal pendidikan Islam itu orientasi bukan hanya akademik ya, tapi tadi disebut dengan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Nah, ketika tujuan utama al-insan kamil itu dicapai, tetapi faktanya ya, kenapa orientasi pendidikan kita itu hanya orientasinya akademik saja. Nah, itu pertanyaan bagus itu. Mungkin Sohibin bisa langsung jawab. Ya, mungkin nanti ditambahkan juga sama teman-teman yang lain ya.
Ya betul tadi apa yang dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan Islam itu adalah insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu siapa? Rasulullah SAW. Ya, artinya pendidikan Islam sejak Rasulullah sampai saat ini adalah pendidikan yang bagaimana caranya mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Ya, disebut dengan manusia yang sempurna. Artinya ada fokus yang dituju, ada nabinya yang dituju, ya ada fokusnya yang dituju. Kalau kamu mau berislam yang bagus seperti siapa? Seperti Rasulullah. Maka sosok Rasulullah SAW itu sebagai il-insan al-kamil. Nah, artinya kalau begitu maka pendidikan Islam itu bukan hanya pendidikan yang luarnya saja, tapi juga pendidikan yang zohiron wa batinan. Artinya akalnya harus cerdas, tapi keimanannya juga harus kuat. Sementara nilai akademik itu lebih cenderung dilihat pada angka-angka kuantitatif ya terkait dengan nilai, terkait dengan angka-angka yang lainnya yang menunjukkan seseorang itu bisa berprestasi dalam tanda kutip atau tidak. Padahal semua orang ini pastinya punya kecerdasan. Setiap orang pasti punya prestasi. Nah, pendidikan Islam itu mengangkat kecerdasan semua orang itu. Nah, karena itu kadang-kadang ada yang salah jalan. Salah jalan itu artinya kenapa potensi itu tidak muncul. Nah, maka tadi disebut dengan apakah evaluasinya harus menyeluruh ataukah evaluasinya harus kurikulum saja. Evaluasi pendidikan itu bukannya satu versi saja, satu sisi saja ya, tapi beragam. Beragam itu artinya banyak komponen-komponen yang harus dievaluasi dalam pendidikan. Kalau kita mengevaluasi kurikulumnya saja tanpa mengevaluasi sarana, ya itu salah juga. Jadi komponen kurikulum itu menyeluruh. Maksud sekalian itu kan tahu ya sekarang ini ada program-program pemerintah ya yang biayanya cukup besar. Itu sebenarnya cuma satu, agar mensukseskan kurikulum. Agar kurikulum itu bisa mencapai tujuan. Katakanlah ada dana bantuan operasional. Itu miliaran, triliunan digelontorkan untuk tercapai kurikulum. Ada lagi makan MBG itu ya. Itu dikeluarkan tujuannya untuk tercapainya kurikulum. Pelatihan-pelatihan guru, sertifikasi guru, tujuannya apa? Agar ketercapaian kurikulum. Pertanyaannya kemudian, apakah sudah tercapai? Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena harus ada ukuran yang normatif, ada ukuran yang positivisme, sehingga ukuran-ukuran itu diukur dari apanya. Nah, maka kemudian pendidikan Islam itu sebenarnya adalah pendidikan yang mengarahkan manusia untuk bisa menjadi manusia yang sempurna. Nah, oke, itu sudah ada file yang ditayangkan. Silakan kelompok ini untuk bisa menjawab dan menambahkan. Disilakan. Ya, silakan. Ini ada Sahibin, ada Nur Hikmah, ada Rina, dan lainnya. Ada Najiyah. Silakan. Ada Dimas Mahendra. Dimas, ada yang mau jawab, Dimas? Yang mau jawab Kak Dalwa, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang dari Kak Rosa. Pertanyaannya, kalau pendidik Islam itu tujuannya membentuk insan kamil dan akhlak yang baik, kenapa keberhasilan siswa sekarang lebih sering diukur dari nilai akademik? Kemudian ketika muncul fenomena siswa pintar tapi krisis moral,
Menurut kelompok kalian, yang paling perlu dievaluasi itu pendidiknya, peserta didik, ataukah kurikulumnya? Jadi menurut kelompok kami, memang sekarang itu keberhasilan siswa sering lebih fokus ke nilai akademik karena sistem pendidikan masih banyak menekankan hasil ujian dan pencapaian angka. Padahal dalam pendidikan Islam yang penting bukan cuma pintar secara ilmu, tapi juga akhlak dan kepribadiannya. Nah, ketika ada fenomena siswa pintar tapi krisis moral, menurut kami yang perlu dievaluasi bukan cuma satu pihak aja, tapi ketiganya, pendidiknya, peserta didik, dan kurikulumnya juga. Pendidik perlu lebih menanamkan keteladanan dan pendidikan karakter. Kurikulum juga harus seimbang antara ilmu dan pembinaan akhlak. Sedangkan peserta didik juga perlu memiliki kesadaran untuk menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya saling berkaitan. Ya, jawaban yang bagus ya, yang menarik terkait dengan pertanyaan tadi. Ada lagi mungkin, saya kembalikan lagi ke Sohibin tadi moderatornya, atau siapa? Silakan. Ya, baik. Mungkin itu buat Kak Rosa pertanyaan yang dijawab oleh kelompok kami. Apakah kurang puas atau gimana? Atau masih ada pertanyaan lain? Yang lainnya dari mahasiswa-mahasiswa yang lain, dari teman-teman yang lain? Ya, intinya saya ucapkan terima kasih ya atas yang sudah presentasi pada sore atau siang menjelang sore ini. Saya ingin menambahkan juga terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan terkait dengan pendidik dan peserta didik. Yang terpenting ya, ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan ya, karena memang sudah tidak ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya terkait dengan materi ini ya, tentang pendidik dan peserta didik. Nah, ini mungkin terlihat layar saya, ada equilibrium ya, apa artinya itu? Kehubungan yang memang saling mempengaruhi, saling sama kuat ya, antara hak dan kewajiban. Hak sebagai seorang pendidik ya, dan kemudian kewajiban pendidik. Hak peserta didik ya, hak peserta didik dan kewajiban peserta didik. Bahwa salah satu hak ya yang diterima oleh peserta didik itu adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Nah, ini penting ya, artinya saudara-saudara sekalian ini, teman-teman semua, pada saatnya saudara akan menjadi seorang pendidik. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pendidik itu orientasinya tidak hanya mengajarkan, tapi membimbing dan berproses menjadi baik ya, atau berdampak, bahasa sekarang itu, menjadi baik, berdampak, dan mendapatkan hasil. Nah, karena itu ketika menjadi seorang pendidik, maka yang harus diperhatikan adalah bahwa peserta didik itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Yang layak itu yang seperti apa? Yang layak itu ya sesuai dengan normatif aturan yang berlaku di sebuah tempat ya, karena ada lokus, ada tempat ya. Nah, karena itu mendapat pendidikan yang layak itu bisa juga di dalamnya adalah mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Apa itu? Ya, peserta didik punya kecerdasan, maka kecerdasan itu harus dioptimalkan oleh pendidik. Kemudian peserta didik juga berhak untuk bimbingan optimal untuk mengembangkan potensi uniknya. Nah, ini kan
orang-orang cerdas di manapun itu memang harus terfasilitasi. Kalau kita melihat dalam konteks pendidikan di kita Indonesia itu kan seolah-olah sama rata semua ya. SD semuanya 6 tahun, SMP semuanya 3 tahun, SMA 3 tahun. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang sudah bisa menguasai dalam usia yang cukup tidak harus 6 tahun, itu juga sebenarnya harus terfasilitasi karena ada orang-orang yang cerdas seperti itu, ada akselerasi namanya. Kemudian juga peserta didik itu juga harus mendapatkan lingkungan belajar yang aman, ya, yang aman, kondusif dan baik. Maka kemudian mencari tempat-tempat lingkungan belajar itu juga perlu strategi ya. Nah, karena kalau lingkungan belajar di mana mereka itu tidak diatur sedemikian rupa, nah itu juga akan membuat hal-hal yang memang di satu sisi bisa negatif, tapi di sisi lain positif. Misalkan sekarang pada saat ini kan sekolah-sekolah memiliki kebijakan yang beragam tentang apakah siswa itu boleh menggunakan handphone pada saat belajar atau tidak. Nah ini juga akan berdampak ya pada siswa itu sendiri. Nah ketika siswa di lingkungan yang memang diperbolehkan, ya itu pasti ketika dia melakukan kegiatan proses pembelajaran tidak concern ya, membagikan konten-konten yang tidak baik walaupun pada saat belajar. Ini perlu dievaluasi, dan evaluasi itu dalam pendidikan itu tadi disampaikan ya, tidak sendiri ya, tidak satu sisi, tapi perbaikan harus menyeluruh. Karena itu dalam pendidikan yang harus diingat adalah perbaikannya berkelanjutan yang disebut dengan total quality management. Nah ini yang penting nih, yang harus kita pelajari dan pelajari nanti ketika membahas tentang kurikulum, membahas tentang pendidik, membahas tentang peserta didik, membahas tentang evaluasi, maka kemudian bermuara pada total quality management. Apa itu? Perbaikan berkelanjutan. Pendidikan adalah proses yang circle ya, berputar terus menerus. Pendidik, peserta didik, peserta didik itu terus. Tapi harus ada evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu juga setiap yang memiliki hak, kesetaraan antara hak dan kewajiban itu salah satunya adalah menghormati pendidik sebagai pewaris ilmu. Jadi menghormati pendidik yang tadi diistilahkan oleh teman-teman terus murabbi dari kata tarbiyah, mu'addib dari kata ta'dib, atau mu'allim dari kata ta'lim, alama. Itu kan artinya betul-betul orang yang memang harus dihormati karena dia bukan hanya pemilik ilmu, bukan hanya orang yang lebih dewasa, bukan hanya orang yang lebih berpengalaman, tapi dalam Islam itu bahwa mereka itu pewaris para nabi. Ya, innamal anbiya lam yurisu dinaran wa dirham innamal warisul ilm. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Nah kemudian ada lagi juga kewajiban sebagai seorang peserta didik itu adalah sungguh-sungguh dan tekun, sungguh-sungguh dan tekun. Nah ini penting juga ya. Dan yang terakhir itu menjaga adab, akhlak dan mengamalkan ilmu untuk baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Nah itulah hal-hal memang yang harus diperhatikan ketika kita memiliki ilmu ya. Jadi hubungannya equilibrium ya, sama-sama penting antara mana hak dan mana kewajiban. Ya teman-teman sekalian, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang kondisi juga kurang sehat ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya sudah ikut perkuliahan ini, dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk mengklik kehadiran ya, mengklik kehadiran pada kelas dan berkonfirmasi kalau ada kesulitan. Kemudian di tema 6 di kelas juga saya sudah mencantumkan hal yang harus dilakukan pada saat UTS dan juga UAS ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.